teman-teman kita terkait dengan LKPP dan LKPD, konsolidasi antara keduanya. Oke. Minggu depan mungkin saya persilahkan tiga kelompok untuk bisa 3 kelompok maksimal untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di tugas kedua. Itu saja pengantar saya hari ini. Kelompok 10 apa sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, silakan, ini sudah saya buka. Bisa share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Farhan. Oke. Baik, kami mulai saja. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi tentang manfaat integrasi LKPP dan LKPD. Anggota kelompoknya ada 3 orang. Pertama, saya sendiri, Angelina Sihotang, nomor absen 4. Ada Hafsah Meli, nomor absen 17. Dan ada Muhammad Farhan, nomor absen 21. Lanjut. Materi pertama mengenai LKPP akan disampaikan oleh teman saya, Farhan. Silahkan. Ya, terima kasih, Angel. Jadi pembahasan pertama kita pada siang hari ini adalah LKPP. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari LKPP itu sendiri. LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka APBN yang disusun sesuai dengan SAP. Nah, LKPP ini merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP. Nah, SAPP itu menurut PMK nomor 216 tahun 2016 adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Nah, SAPP ini terdiri dari SAI dan SABUN. Jadi, laporan keuangan pemerintah pusat ini merupakan gabungan dari laporan keuangan kementerian dan lembaga dan laporan keuangan dari BUN. Oke, selanjutnya ada komponen dari LKPP. Komponen-komponen ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi yang pertama komponennya yaitu laporan realisasi anggaran, LPSAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang kedua, mengenai konsolidasi pemerintah pusat. Nah, apa sih konsolidasi itu? Di dalam PMK nomor 188 tahun 2018, dalam akuntansi antara, halo, suara saya terdengar? Terdengar. Ya, oke. Dalam akuntansi, pengertian konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik atau resiprokal agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Nah, konsolidasi ini dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih data atau laporan keuangan dari entitas yang berbeda menjadi satu laporan yang terintegrasi dengan terlebih dahulu melakukan eliminasi atas transaksi timbal balik yang terjadi antar entitas tersebut.
Oke. Nah, ini peraturan terkait dengan konsolidasi laporan keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, PMK 213 tahun 2013, Jo PMK 215 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, dan PMK 188 tahun 2018 tentang sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian. Oke. Nah, lalu kita masuk ke konsolidasi di pemerintah pusat. Jadi, sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat wilayah sampai dengan tingkat nasional. Sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian di tingkat wilayah dilaksanakan oleh unit penyusun LKPKTW pada Kanwil DJPB. LKPKTW ini adalah laporan keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah, yaitu laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian dalam satu wilayah provinsi. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian di tingkat nasional dilaksanakan oleh unit penyusun LKPDK nasional pada Direktorat EPKD. Nah, LKPDK ini adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan Pemda seluruh Indonesia dalam satu periode. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian di tingkat nasional dilaksanakan oleh unit penyusun LKPK nasional pada Direktorat APK. Nah, tadi singkatan Direktorat EPKD ini adalah Direktorat Evaluasi, Pengelolaan, dan Informasi Keuangan Daerah. Sedangkan Direktorat APK adalah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ya. Konsolidasi untuk pemerintah pusat, yaitu dengan menggabungkan laporan di tingkat kementerian, negara, atau lembaga. Nah, satuan yang paling bawah yaitu satuan kerja. Nanti dari ke atas untuk menggabungkan menjadi satu laporan. Jadi yang pertama dari paling bawah yaitu satuan kerja, naik ke tingkat wilayah, naik lagi ke tingkat eselon 1, dan yang paling atas adalah kementerian negara atau lembaga. Nah, yang kedua ada laporan keuangan di tingkat BUN. Menteri Keuangan selaku BUN menyusun laporan keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berpengaruh terhadap kas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUN berupa laporan arus kas dan neraca. Laporan ini akan digabungkan dengan laporan Kementerian Negara atau lembaga. BUN dalam tatanan SAP adalah entitas pelaporan yang berkewajiban melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari KABUN. Laporan tersebut akan disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan proses penggabungan di tingkat pemerintah pusat. Yang ketiga, konsolidasi di tingkat LKPP. Menteri Keuangan selain sebagai BUN juga berfungsi sebagai penyusun laporan keuangan konsolidasian untuk disampaikan dari masing-masing entitas pelaporan, ditambah dengan laporan keuangan yang berasal dari entitas pelaporan yang menjalankan fungsi perbendaharaan. Menteri Keuangan selaku entitas pelaporan akan menyampaikan laporan keuangan konsolidasian ke Presiden untuk diteruskan ke BPK dan DPR. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun pada tingkat pemerintah pusat sudah termasuk laporan keuangan BLU. Jadi, di tingkat ini adalah laporan konsolidasian dari pemerintah pusat dan KL-KL. Oke, selanjutnya pembahasan tentang LKPD akan dijelaskan rekan saya, Angel. Oke, kita lanjut ke pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Jadi kita masuk ke pengertian LKPD dulu. Jadi LKPD itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode yang disusun dengan
Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Lanjut. Nah, jadi komponen LKPD ini ada 4, ada laporan realisasi APBD, ada neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain 4 bentuk unsur laporan yang tadi, masing-masing daerah itu juga harus menyampaikan informasi berkaitan dengan keuangan daerah. Contohnya itu adalah mengenai badan usaha milik daerah, di mana fungsinya itu nanti untuk mengetahui kebutuhan dan potensi ekonomi di daerah tersebut. Lanjut. Oke. Mengenai tata cara konsolidasi di pemerintah daerah, intinya itu adalah bertingkat gitu. Yang pertama, dari satuan kerja. Satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran merupakan entitas akuntansi, di mana Satker ini menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangannya. Kemudian, Kepala SKPD menyusun laporan keuangan gabungan dari satker-satker tersebut yang berada di lingkup SKPD-nya. Kemudian disampaikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah. Selanjutnya, pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan yang dari SKPD itu tadi. Lalu, pejabat pengelola keuangan daerah itu selaku entitas laporan akan melakukan konsolidasi dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawabannya yang akan disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, BPK, dan DPRD. Lanjut. Selanjutnya kita bahas mengenai laporan keuangan pemerintah konsolidasian atau LKPK. Nah, jadi LKPK itu apa sih? Tadi kan kita udah bahas yang LKPP di pemerintah pusat dan udah bahas juga yang di daerahnya. Jadi, laporan keuangan daerah di seluruh Indonesia itu bakal dikonsolidasi lagi, di mana dilakukan oleh Direktorat EPIKD oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah seluruh Indonesia ini kemudian akan diintegrasikan dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Itulah yang akan membentuk LKPK nasional. Jadi intinya ini adalah konsolidasi antara LKPP dan LKPD. Lanjut. Nah, terus gimana sih proses penyusunan LKPK? Ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita mengumpulkan dan memverifikasi data, di mana hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan dan kesesuaian data, serta kesesuaian kaidah dan prinsip akuntansi. Setelah kita kumpulkan dan verifikasi data, kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu pemetaan data. Di mana pemetaan data ini, proses yang terjadi adalah pemetaan akun-akun sejenis dan akun-akun destinasi. Yang mana kita tahu, daerah di Indonesia itu ada banyak, begitu juga dengan KL. Setelah kita lakukan pemetaan data, tahapan ketiga adalah konsolidasi, di mana kita menjumlahkan akun-akun sejenis dan eliminasi akun-akun resiprokal. Lalu tahapan yang keempat adalah penyusunan laporan keuangan tersebut. Lanjut. Nah, kendala-kendala dalam penyusunan LKPK itu sendiri ada banyak ya. Yang pertama itu ada karena perbedaan sistem akuntansinya, atau karena kesulitan dalam mengidentifikasi akun-akun resiprokal, karena ketersediaan data yang sulit, dan juga kendala sistem informasi, atau kesulitan dalam pengumpulan data, batas waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian, perbedaan sistem akuntansi, dan permasalahan sumber daya manusia itu sendiri. Lanjut. Untuk mengatasi masalah-masalah atau kendala dalam penyusunan LKPK, ada 4 langkah optimalisasi yang dilakukan. Yang pertama itu kita harus mengembangkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, sehingga mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yang kedua itu kita harus menyeragamkan sistem akuntansi, terutama terkait penggunaan bagan akun standar, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses konsolidasi. Yang ketiga, KSAP perlu mengatur pencatatan transaksi antar entitas pelaporan pemerintah, sehingga dapat mempermudah identifikasi transaksi dan eliminasi akun-akun resiprokal. Lalu yang keempat itu adalah pengaturan kembali SDM dengan komposisi usia dan kompetensi yang seimbang, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Lanjut. Terus kenapa sih integrasi LKPP dan LKPD itu dilakukan? Manfaat apa yang bisa didapat dari integrasi tersebut? Yang pertama itu mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, tersedianya informasi publik sehingga meningkatkan transparansi fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, mampu memberikan gambaran lebih akurat dan komprehensif atas keseluruhan sektor publik sebagai entitas tunggal. Yang keempat, menghubungkan perspektif makro dan mikro. Lalu yang kelima itu memberikan informasi untuk keputusan manajemen serta keputusan keuangan dan kebijakan fiskal. Lanjut. Selanjutnya ada e-recon yang akan disampaikan oleh Meli. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Terdengar kok. Lanjut. Nah, jadi di sini saya akan membahas e-recon. Apa sih e-recon itu? Nah, e-recon ini merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan negara atau lembaga mulai tahun 2016. Lanjut. Lanjut, Han. Nah, dengan e-recon ini diharapkan proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan oleh Satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN. Yang kedua, terbentuk single database yang berisi data seluruh Satker di seluruh kementerian lembaga sehingga sangat membantu kementerian lembaga dalam menyusun atau mengkompilasi laporan keuangan. Kemudian, data yang dikirim oleh Satker atau UAPA ke KPPN sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPAW, UAPA E1, dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian, menciptakan keseragaman laporan di tiap level unit akuntansi dan mempercepat penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga. Lanjut. Ini yang di-share apa ya? Apa itu e-recon? Farhan, slide berikutnya. Seberikutnya lagi. Nah, ini ada fungsi aplikasi e-recon G1. Jadi e-recon ini tuh sudah mengalami perubahan juga, ada G1 dan G2. Yang G1 ini, yang pertama melakukan rekonsiliasi eksternal data, pagu, dan realisasi anggaran, serta saldo kas antara UAPA dengan KPPN. Yang kedua, membantu menyusun atau mengkompilasi LKKL dari tingkat wilayah, eselon 1, dan KL. Berikutnya, fungsi aplikasi e-recon G2. Yang pertama itu fungsinya adalah monitoring rekonsiliasi internal antara UAPA dan UAPB, antara UAPA E1 dan UAPB E1, dan UAPA dengan UAPB. Yang kedua, penyusunan laporan barang pengguna tingkat UAPBW, E1, dan PB. Lanjut. Nah, di sini ada proses e-recon. Jadi sebelumnya itu
kan tadi dengan adanya IRICON, LK, satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi data secara mandiri kan. Nah, jadi di sini Satker itu mengunggah data kiriman dari aplikasi Sakti ke aplikasi IRICON menggunakan user IRICON LK masing-masing. Jadi di sini Satker itu mengupload ADK. Yang kedua, ADK itu diproses secara periodik oleh sistem. Jadi ini tuh langsung otomatis gitu. Nah, yang ketiga, setelah diproses, hasil recon dan bar itu terbentuk. Nah, setelah terbentuk, hasil recon ini tuh dilakukan persetujuan oleh KPPN. Lalu yang kedua, yang kelima, KPA itu melakukan tanda tangan pada bar. Nah, setelah ditandatangani, Kasivera atau Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi itu menandatangani bar di KPPN. Nah, selanjutnya, setelah diverifikasi dan ditandatangani, Satker masing-masing Satker bisa mendownload bar tersebut. Nah, di sini tuh untuk IRICON bisa dilihat di http://iricon.lk.djpbn.kemenq.go.id. Lanjut. Nah, ini merupakan mekanisme push data Sakti ke IRICON. Push data ini dilakukan terhadap data saldo awal dan data tahun anggaran berjalan. Data saldo awal didasarkan pada data Sakti level Satker, lalu di-cross-check dengan posisi BMN di neraca atau saldo awal pada aplikasi IRICON dan LK. Yang kedua, data Sakti akan diproses oleh aplikasi IRICON atau IRICON LK mengikuti aturan atau kebijakan rekonsiliasi. Nah, push data ini dapat dilakukan apabila periode rekonsiliasi sudah dibuka. Kemudian, Satker juga sudah melakukan tutup periode sampai dengan periode rekonsiliasi. Terus, status rekonsiliasi belum sampai menunggu tanda tangan Kasivera, atau itu dalam arti lain masih analisa hasil rekon atau menunggu tanda tangan KPA. Nah, apabila ada perbaikan atau perubahan data setelah status tanda tangan Kasivera, bar siap di-download Satker, maka Satker harus melakukan permintaan reset bar dan data akan di-push ulang. Nah, di sini sebelum melakukan tutup periode, Satker harus memastikan semua transaksi pada periode tersebut sudah di-input semua dan juga sudah termasuk di-approve sesuai dengan dokumen sumber yang ada dan telah diverifikasi untuk memastikan kebenaran data yang di-input. Nah, di sini operatornya adalah operator pada modul GLP yang akan kita pelajari nanti. Operator ini dapat berkoordinasi dengan operator di modul lain untuk memastikan hal tersebut. Nah, jadi operator GLP ini harus memastikan seluruh jurnal transaksi dari masing-masing submodul sudah tervalidasi dan terposting. Hal ini nanti dapat dilihat pada menu monitoring jurnal modul GLP yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Anjal. Baik, terima kasih Meli atas paparannya. Pemaparan dari kelompok kami sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke. Ya, terima kasih kelompok 10. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Waktu kita mungkin udah pakai berapa nih? Kan 45 ya. Pertanyaan langsung di ini. Uh, 13. Oke. Yang belum absen satu orang. Milea Aziza, ada orangnya? Oh ya Pak, maaf Pak. Masih belum. Jadi Milea tolong di absen. Pak, izin stop share ya, Pak. Oke, silakan.
Sudah ada pertanyaan? Ada beberapa, Pak. Lebih dari WA Group. 10 sambil dilihat-lihat ya. 1, 2. Ya. Kalau komentar saya pertama, maaf, mungkin saya kelewat juga. Ini kan terakhir adalah irekon. Terkait dengan LKPP dan LKPD sendiri, itu tantangannya sudah ya? Kendalanya sudah ya? Atau gini, sebenarnya yang mau direkonkan itu atau laporan yang mana gitu? LKPD sama LKPP. Di sini ada manfaat sudah disebutkan ya. Kendala. Kan ini nih. Ya, ini dari manfaat integrasi bisa dicontohkan nggak nomor 1 itu mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah. Ya, itu aja tambahan pertanyaan saya. Baik, Pak. Akan didiskusikan sebentar ya, Pak. Permisi Pak, daripada diem-diem, mending saya nanya ke Bapak Pak. Izin bertanya Pak. Ini mungkin agak di luar materi ya Pak ya. Boleh, kalau di luar materi saya langsung respon. Gimana? Kira-kira yang di audit BPK itu apa Pak? Kok misal di PPT ini LK-nya itu di konsol gitu Pak. Kalau misal LK-nya di konsol semua yang di audit berarti gimana dong Pak? Saya jadi bingung gitu Pak. Oh. Kamu lagi duduk apa lagi berdiri? Duduk Pak. Oh, ya udah. Kalau berdiri agak pegangan ya, takut jatuh. Oh iya benar, bingung Pak. Iya. Iya. Sebenarnya gini, tadi udah disebutkan sebenarnya terkait dengan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jadi sampai level entitas akuntansi itu sebenarnya udah jadi objek audit. Jadi nanti kalau kamu punya pengalaman audit, biasanya kan audit kan dari semua laporan LKKL, laporan keuangan kementerian lembaga, itu terdiri dari laporan akuntansi dari satker-satker di bawahnya. Ya. Jadi bisa jadi dia kan nggak mungkin dia untuk mendapatkan keyakinan seharusnya untuk mendapatkan keyakinan penuh dia harus audit semuanya. Tapi dia dengan manajemen risiko dia audit sebagian yang internal kontrolnya kecil apa segala macam. Jadi ketika sebenarnya yang diaudit mana sih? Ya semua
suka-suka BPK kan. Semua yang menghasilkan laporan keuangan itu adalah objek audit BPK. Itu aja. Nah, tidak hanya di level kementerian, sampai level satuan kerja pun itu objek dari audit. Cuman walaupun dalam setiap tahunnya nggak semuanya satker di apa namanya di audit. Gitu ya. Saya nggak tahu itu cukup menjawab atau enggak. Iya Pak, cukup menjawab Pak. Terima kasih Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya insya Allah nanya lagi Pak. Ya. Kelompok 10 silakan. Baik Pak, kami coba jawab pertanyaan dari teman-teman dulu ya Pak. Untuk pertanyaan Yasmin dan Marcella akan dijawab oleh Meli. Silahkan Meli. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella. Sebentar. Jadi tadi pertanyaan Marcella itu, izin bertanya, setiap daerah memiliki peraturan daerahnya sendiri terkait LKPD. Bagaimana cara mengatasi akun-akun yang berbeda tersebut ketika konsolidasi? Terima kasih. Lalu pertanyaan Yasmin, izin bertanya, LKPP dan LKPD kan nantinya akan dikonsolidasi. Bagaimana jika ditemukan akun-akun yang sebenarnya itu bisa dikonsol, tapi nama akunnya berbeda, sehingga terjadi pencatatan double? Nah, untuk pertanyaan Marcella, jadi sudah ada pernah jurnal yang membahas ini. Nah, jadi di dalam jurnal itu, beliau yang nulis jurnal ini udah melakukan wawancara gitu kan. Nah, jadi dalam wawancara itu, si narasumbernya ini bilang, kalau untuk identifikasi transaksi resiprokal itu, yang pertama kali dilakukan itu adalah melihat face-nya dulu. Face-nya itu maksudnya gambaran akun-akunnya dulu dari laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan pemerintah daerah itu dijajarin dulu, terus kira-kira dari laporan keuangan itu, yang mana yang bisa diidentifikasi, yang mana yang enggak. Nah, terus kalau untuk akun-akun resiprokal, itu kan tadi diidentifikasikan baik dari LRA maupun neraca. Nah, jadi untuk akun-akun yang kira-kira nggak bisa disatukan, itu nanti akan dimasukkan ke dalam CALK untuk mencantumkan informasi dari transaksi-transaksi tersebut. Gitu. Nah, untuk pertanyaan dari Yasmin sendiri, kan tadi kan dia akun-akunnya itu udah akun-akunnya itu kan udah dijajarkan kan, udah dilihat yang mana-mana akunnya yang di dalam laporan keuangan yang mau dikonsol. Nah, itu jadi di dalam akun-akun ini kan kita menggunakan bagan standar ya. Bagan akun standar. Sebentar. Sebentar, mohon maaf, tunggu ya. Nah, jadi kan untuk akun-akun di pemerintahan sendiri itu kan sudah ditentukan di dalam bagan akun standar. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Tapi kalau seandainya memang terjadi akun-akun seperti itu, nanti kan akan diaudit sama BPK juga kan. Nah, waktu diaudit kemungkinan nanti dari BPK sendiri akan menyarankan untuk memperbaiki akun-akunnya lagi sesuai dengan bagan akun standar. Mungkin bisa ditambahkan, Pak? Nanti saya rangkum tambahannya. Baik, ya. Pak. Ya, nanti saya bantu. Bagaimana Jadi intinya kan gimana caranya menggabungkan kan ya? Iya, Pak. Iya, biar tidak ada pencatatan double gitu, Pak. Kalau double itu kan berarti untuk resiprokal, ya kan? Kalau sumpamanya gini, sebenarnya
pertanyaannya tuh harusnya ada dua. Yang untuk seumpamanya saya terima dari pusat atau saya daerah terima dari pusat, ketika dikonsolidasikan itu kan harusnya dinolkan ya. Tidak ada penerimaan itu. Ya, itu resiprokal. Lalu yang kedua, untuk akun dengan tujuan sama tapi uraiannya berbeda, itu bagaimana? Contoh ya, contoh. Belanja gaji di pusat akunnya 51 semuanya. Ternyata ada daerah yang karena dia bikin sistem sendiri, dia pakai akunnya 41. Nah, iya kayak gitu, Pak. Nah, itu bukan resiprokal. Itu bukan resiprokal. Tapi itu adalah bagaimana kita memapping antara maunya dia sama maunya kita untuk konsolidasi. Ya. Saya nggak jawab, tapi saya nanti saya kasih ini kejadian seperti itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Meli. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Farhan. Silakan, Farhan. Ya. Saya ulang pertanyaannya Putri. Izin bertanya, disebutkan dalam PPT komponen LKPD nantinya akan dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, seperti Labko BUMD dan data terkait kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Apakah pemerintah pusat juga demikian? Jawabannya iya. Jadi, kalau di pemerintah pusat, itu diatur di PMK 188 tahun 2018. Jadi komponen dari data dan informasi keuangan dari pemerintah pusat itu minimal yang pertama data posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Yang kedua, data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Yang ketiga, data pendapatan dan beban akrual. Yang keempat, data arus kas dan yang kelima, data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal pemerintah. Nah, seperti itu. Gimana Putri, apakah menjawab? Putri. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Izin nanya lagi terkait sama. Ya, gimana? Halo. Halo. Iya. Jadi kan kalau tingkat nasional itu ada BUMN dan sebagainya. Nah, itu apakah perlu dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah seperti itu, seperti di daerah? Itu, terima kasih. Oke. Jadi saya bisa terkait pertanyaan Putri yang kedua terkait apakah BUMN kayak laporan BUMN itu ada di LKPP atau tidak. Kalau setahu saya di LKPP itu nggak ada gamblang bahwa menyatakan ada laporan keuangan BUMN karena di PMK 188 itu data dan informasi ini didapat dari unit akuntansi Kementerian Negara atau lembaga, yang kedua unit akuntansi BUN, dan yang ketiga unit badan lainnya. Nah, mungkin BUMN ini ada, tapi hanya tercantum untuk bagian-bagian yang perlu dilaporkan di LKPP. Mungkin ekuitas pemerintah di BUMN tersebut, seperti itu. Baik, Gimana, terima Putri? kasih. Mohon arahannya, Pak, kalau jawaban saya kurang memuaskan. Cukup bagus. Jadi kan tidak ada jawaban yang benar 100%, salah 100%. Saya
Iya, ini sebagai note kita ya, joke aja nih sebenarnya. Beberapa saat lalu itu saya dengar di Facebook itu ada santri di wawancara sama Jokowi. Tahu nggak yang itu? Jadi waktu itu si santri itu ditanya, sebutkan nama 3 menteri. Dan saya ingat betul itu kayaknya jauh, kayaknya pas deket-deket atau sebelum Pilpres itu. Sebelum Pilpres. Jadi waktu itu dijawab sama santri itu, 1 Megawati, 2 Ahok, yang ketiga Prabowo. Semuanya pada ketawa. Semuanya pada ketawa pada saat itu. Dan ternyata setelah berjalan waktu, setidaknya Prabowo jadi menteri gitu. Ya benar juga sih, Pak. Jadi mungkin jawabanmu itu sekarang nggak ini. Cuman ketika kamu ada di tempat itu, lalu saya mau membuktikan bahwa jawaban saya benar. Kamu ubah sistemnya menjadi sesuai kehendak kamu. Itu gimana? Bisa jadi kan? Okay. Bisa. Oke, lanjut aja. Tadi udah cukup bagus kok. Baik, berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Erma. Izin bertanya, di slide kendala dalam penyusunan LKPK, salah satunya adalah ketersediaan data. Sistem pencatatan pemerintah kan bersifat akrual, jadi setiap transaksi akan langsung dicatat. Lalu bentuk kendala ketersediaan data ini seperti apa? Terima kasih. Oke. Jadi kendala ketersediaan data itu kalau di pemerintah pusat itu datanya dapat dengan mudah didapat karena ada database di aplikasi SPAN. Yang dimaksud kesulitan ketersediaan datanya itu dari data keuangan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah. Nah, di mana penyebabnya ini? Karena mekanisme pelaporan keuangan pemerintah daerah yang belum tersistem dengan baik, atau ada juga karena ketidakpatuhan sebagian pemerintah daerah itu sendiri. Sekian, bagaimana Erma? Oh, ya paham. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Ferial. Jadi pertanyaannya izin bertanya terkait laporan kinerja Satker, apakah laporan tersebut dapat mempengaruhi besarnya dana yang diterima oleh Satker tersebut? Misal ada Satker yang kinerjanya bagus, maka anggaran yang didapatkan tahun depan akan lebih banyak. Atau ada hal-hal yang lain yang didapatkan Satker, baik itu reward atau sanksi berdasarkan laporan kinerja Satker tersebut. Jadi yang sudah saya baca, beberapa kementerian lembaga itu memberikan reward dan sanksi kepada Satker yang melaksanakan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama yaitu Kakanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tengah pada 2013 menyatakan bahwa Satker yang penyerapan anggarannya masuk 5 besar akan diberikan tambahan anggaran di tahun berikutnya. Itu untuk reward dari pencapaian Satker. Yang kedua, KPPN Sukabumi memberikan penghargaan berupa kartu bebas antrian kepada KPPN. Itu juga merupakan reward kepada Satker atas pencapaian dari pelaksanaan APBN. Dan yang ketiga ada sanksi. Pemda belum melapor alokasi APBN, Kemenkeu beri sanksi penundaan dana alokasi umum. Ini terjadi pada tahun 2020. Jadi seperti itu, ada sanksi dan juga reward yang diberikan atasan kepada Satker. Bagaimana? Iya, bisa diterima. Makasih Farhan. Ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Debbie. Pertanyaannya itu, izin bertanya mengenai Iricon, apakah seluruh KL saat ini sudah menerapkan aplikasi ini, dan apakah sudah berjalan efektif dalam penerapannya atau masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya? Terima kasih. Jadi, untuk apakah sudah menggunakan, setahu saya seluruh satker sekarang sudah menggunakan modul Iricon ini, sudah menggunakan aplikasi Iricon. Nah, untuk kendala-kendala, kalau untuk efektif atau tidaknya, kemungkinan besar sudah semakin efektif. Apalagi Iricon kan juga semakin waktu tuh semakin melakukan penyempurnaan juga kan, seperti yang kita tahu aplikasi-aplikasi selalu melakukan penyempurnaan. Nah, untuk masalah-masalah yang terjadi itu biasanya untuk kendalanya itu biasanya masalah teknis gitu. Jadi contohnya misalnya pengguna baru masih belum paham gimana cara makainya gitu. Ini ada beberapa contoh masalah. Jadi misalnya ini ada penggunaan akun 522121 untuk belanja pos dan giro. Akun tersebut digunakan untuk membayar jasa perbendaharaan yang dilaksanakan kantor pos. Penyelesaiannya di sini dibilangnya lakukan revisi kode akun jika DIPA masih terdapat akun 522121 menjadi 521114 untuk belanja pengiriman surat dinas pos pusat. Jika sudah ada realisasi agar dilakukan ralat SPM menjadi akun 521114. Nah, jadi kalau kendala-kendalanya itu biasanya kendala teknis seperti ini. Ada akun-akun yang tidak sesuai atau tapi kebanyakan di sini tuh masalahnya karena akun-akun yang nggak sesuai. Jadi Iricon sendiri tuh ada kayak pusat kritik sarannya gitu. Ada juga penyampaian misalnya ada kesalahan dan segala macam. Tadi saya juga ada baca di website ada beberapa satker, ada beberapa pegawai satker yang melakukan pengaduan kalau misalnya nama satkernya salah. Jadi mungkin masih ada proses perbaikannya yang seperti itu. Untuk kendala lainnya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Fauzan. Oke. Kendala yang mana, Mbak? Ini Pak, misalnya kendala-kendala umum dalam Iricon, Pak. Oh, oke. Iricon nanti saya tambahin. Itu jadi gini. Sebelum ke Iricon, pertama Iricon tuh lebih memudahkan dari sebelumnya. Itu ya. Kalau Iricon sendiri tidak ada kaitannya antara Iricon dengan konsolidasian. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita punya dua cabang ya, tadi ada LKPP dan LKPD. Iricon itu untuk LKPP. Iricon itu adalah proses transfer data yang terjadi untuk satker-satker baik pusat dan daerah. Dan daerah itu maksudnya yang ada di daerah ya, yang mendapatkan dana APBN. Jadi sistem kita itu sudah sedemikian rupa, jadi datanya itu ditransfer via Iricon untuk menghasilkan LKPP. Nah, kalau LKPD atau ya LKPD lah ya, LKPD itu jalur ininya beda, jalur komunikasi datanya beda. Dan itu memang kita punya masalah besar. Nanti pertanyaan yang dicantumkan di sini nih relevan sekali dan dengan isu yang lagi berjalan sekarang. Mungkin ya nunggu kalian menyelesaikan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Sudah cukup kelompok 10? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang belum dijawab lagi? Kalau kendala Iricon harusnya nggak ada kendala ya. Kecuali jaringannya bermasalah. Apalagi nanti kalau di Sakti, kita nggak butuh Recon lagi.
Karena datanya sudah muter-muter aja di situ. Masih ada Pak satu lagi yang punya Vicky, yang punya Rizky. Jadi tadi pertanyaannya itu, izin bertanya, apakah dalam konsolidasi LK masih dilakukan secara manual atau sudah ada aplikasinya? Karena saya tadi belum nangkep ada aplikasi konsolidasinya. Terima kasih. Mohon tunggu sebentar, kami masih berdiskusi. Baik. Jadi yang sambil nunggu diskusi untuk mengisi kekosongan, mau menanyakan yang lain? Sebentar. Izin tanya Pak, tapi ini yang Pak semuanya, cuma saya penasaran aja. Kan kita ada ini yang tingkat 3. Nah, kira-kira kalau D3 nggak harus D3 akuntansi sih. Ada D3 akuntansi deh Pak. Nah itu tuh kira-kira bakal ditempatin di mana sih Pak? Kalau PKL apa sama kantornya bakal di random gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau soalnya kita banyak yang di dinas juga Pak sekarang. Gimana kan? Kalau kalian masuk, pertama kalau kalian kantor itu nanti di mana? Pertanyaannya itu Iya, atau Pak. Kami dialokasikan di mana gitu ya? Gitu ya. Iya, Pak. Gimana? Yang mana kayak yang gitu. pertama yang kedua? Kalau di kantor itu bakal ditaruh di bagian apa gitu, Pak? Di PKL ya. Kita banyak dinas gitu sih Pak, soalnya takutnya seru yang ya nggak tahu sih Pak. Tanya dulu makanya. Itu bergantung ya. Bergantung pada tempat kesibukan dan seterusnya. Kalau di saya taruh untuk bantu saya. Dan saya punya prinsip kalau siapapun itu, anak magang, anak baru, anak ini harus dibina dengan baik, beri ke dia kesan yang bagus gitu. Karena itu modal dia. Nanti pemikiran saya nanti saya akan seperti ini. Karena sesuatu yang bagus itu akan nanti menjadi lebih bagus nanti. Nah, kembali bergantung pada kebutuhan di masing-masing. Kalau di dinas itu saya nggak paham. Kalau di ini dulu, kalau contoh di pajak, dulu itu ada pekerjaan input data. Jadi itu banyak sekali. Di bulan-bulan Maret, Februari, Maret itu banyak sekali. Nah sekarang dengan digitalisasi, input data pun sudah sedikit. Ya mungkin nanti ada administrasi lain yang bisa di ini. Nah biasanya bergantung lagi dari dalam tempat PKL-nya. Kalau di kami setiap selesai PKL itu setidaknya punya cerita selama di situ suruh ngapain, lalu apa yang terakhir itu apa yang kamu ketahui terkait dengan tempat itu. Jadi disuruh paparan di di pejabat kepegawaian sama di unit teknis tempat dia PKL. Paling gitu. Oh, oke Pak. Baik Pak. Berarti belum tahu juga ya Pak bakal di mana? Iya. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Ya. Oke, kelompok 10. Oke. Good luck lah. Mau ini di mana?
kalau tahun ini kan mungkin pilihannya agak terbatas ya, karena nggak boleh jauh-jauh dari rumah, ya kan? Kalau dulu mungkin, wah Ya saya Pak, mau di Jakarta, mau di kantor pusat gitu. Mungkin sekarang yang di kantor pusat malah ya, online Pak karena kalau kantor di pusat pusat. nggak banyak. Gimana? Online katanya Pak kalau di pusat. Iya sih. Gimana ya? Feel-nya itu agak berbeda ya. Tapi ini mungkin sesuatu yang apa namanya, yang sesuatu yang kita nggak paham ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, memang kondisinya seperti ini nggak ideal bagi semuanya. Jadi yang sudah bekerja saja itu, saya punya tim, ada saya ada tambahan tuh jadi 5 orang. Jadi koordinasinya agak susah. Yang bisa saya lakukan tiap pagi itu saya bikin meeting setengah jam. Hari kemarin kamu ngapain? Hari ini targetnya apa saja? Jadi semua undangan, semua yang masih pending, semua itu salah satunya cara untuk berkoordinasi. Nah, untuk teman-teman yang PKL, kalau online itu nanti akan ditugaskan apa? Nah, itu yang akan jadi mungkin ya, ini tidak ideal bagi siapapun, tidak hanya buat yang PKL, orang yang bekerja pun nggak ideal. Dan kebetulan tim saya masih muda-muda gitu kan, jadi mereka fleksibilitasnya tinggi. Tapi kalau udah yang senior-senior suruh rapat online, adanya antuk dia karena nggak bisa ini. Oke, lanjut. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan Vicky, dalam konsolidasi laporan keuangan itu, untuk konsolidasi kementerian atau lembaga, itu sudah ada IRIKON, seperti yang dijelaskan dalam slide, di mana digunakan mulai tahun 2016. Sedangkan untuk tingkat daerah itu sendiri, setelah kami searching, daerah itu masih memakai Excel manual. Sedangkan untuk konsolidasi antara LKPP dan LKPD membentuk LKPK, setelah kami melihat lagi PMK nomor 5 2018, tidak ada menyinggung mengenai aplikasi yang digunakan. Jadi kami berasumsi mungkin masih manual. Bapak mungkin bisa lebih tahu jawabannya, Pak. Terima kasih. Udah cukup ya. Rizky kan pertanyaan terakhir kan? Iya, Pak. Oke. Iya. Saya ada bahan sedikit ya terkait dengan itu. Cuman di kelas sebelah tadi, karena habis di sini, bahan utamanya malah nggak kepegang. Ayo sebentar aja. Ya, terkait dengan konsolidasi. Dulu. Oke. Ya, saya involve di SPBE dan Satu Data Indonesia. Dan ini adalah materi terkait dengan Satu Data Indonesia. Kalau ini sumber ya, sumber. Saya nggak datang, cuman pakai online gini. Terkait dengan ya konsolidasi. Mungkin tadi ada pertanyaan. Saya nggak address satu-satu.
Ya, terkait dengan konsolidasi, memang teknik konsolidasi yang digunakan sampai dengan saat ini adalah akun sebelah sini. Walaupun rancangannya adalah kalau bisa semuanya. Jadi program, output, dana, satker, lokasi, dan akun. Akun itu apa sih? Akun itu adalah akun itu adalah cuma dibaca kode akun ya. Akun itu atau kita biasa kenal dengan BAS. Akun itu sebenarnya bagian dari kelas economic classification yang intinya ada di bawah sini. Yang intinya dia itu semacam coa yang membedakan atau mengklasifikasikan antara jenis transaksinya. Kalau 1 transaksi aset, 2 kewajiban, 3. Jadi 1, 2, 3 itu akun neraca. 4 dan 5 itu masalah pendapatan dan belanja. 6 transfer, 7 pembiayaan, 8 ini. Jadi disesuaikan dengan jenis transaksinya. Jadi kalau seumpamanya beli bayar gaji gitu. Bayar gaji kan gimana ininya? Bayar gaji itu adalah belanja pada kas. Belanja pada kas. Itulah sebenarnya cara pengkonsolidasiannya. Jadi pertama adalah kita pastikan bahwa akun ini, akun 1, 2, 3, sampai 9 itu dipergunakan sama dengan ini. Di semua daerah. Tidak hanya di semua daerah, tapi di daerah dan di pusat juga. Biasanya kalau orang pusat tuh nggak mau menyesuaikan daerah, daerah yang menyesuaikan pusat. Jadi kalau di SPAN itu akun 1 itu miliknya aset, ya dia aset juga seluruh Indonesia. Oke. Jadi mula-mulanya dari sana. Lalu semua mulai distandarkan, tidak hanya akun. Atau akun pun, dalam akun, itu ada 1 digit, 2 digit, 3 digit, dan seterusnya. Mungkin digit pertama menandakan ini, dia klasifikasi aset, kewajiban, kuitas, pendapatan, dan seterusnya. 2 digit selanjutnya melihat jenis. Semuanya 1 aset lancar, 1, 2 itu aset aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, sama dengan semuanya 5 1 itu adalah belanja pegawai. 52 itu belanja barang. Contoh seperti itu. Ini yang kelihatan apa ya? Langkah awan penyelarasan ya? Benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya contohkan di dalam sistemnya juga. Semoga saya punya analytics. Jadi daerah situlah yang menjadi link ke semua sistem. Setidaknya kita bisa mengagregasi data-data mungkin ya, belanja pegawai seluruh Indonesia, belanja gajinya pusat dan daerah. Itu bisa dilakukan seperti itu. Atau belanja gajinya belanja perjalanan dari seluruh daerah gitu. Itu sama dengan itu. Jadi mulai dari akun. Ini daftar akunnya.
daftar akun, daftar 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. Keluar enggak? Oke. Contohkan ini. Saya contohkan ini. Tuh. Saya contohkan. Di sini aset lancar, uang muka, terus sampai dengan 6 digitnya kita ada. Nah, untuk kita dan seterusnya ya. Bahkan nanti, oke. Belanja pegawai itu terdiri dari apa aja? Belanja honor, segala macam. Nah, kalau tidak salah sampai digit ketiga, itu antara pusat dan daerah mau di setidaknya kalau 51 itu belanja pegawai. Mau di Jakarta, mau di daerah, mau dimanapun, sistem mereka harus berbunyi seperti itu. Jadi gitu. Jadi itu pintu masuknya. Apakah ada kesulitan? Banyak sekali kesulitannya. Jadi seumpamanya Jakarta menggunakan 51 di sini. Lalu Papua itu 49 sama dengan belanja pegawai semuanya. Itu sudah kesulitan tersendiri. Itu sudah kesulitan sendiri. Jadi kita start sebenarnya yang dari yang termudah itu dia. Yang termudah kalau seandainya semuanya kita pakai 5 digit. Ya. Jadi kalau kita samakan di level ini soalnya kas rekening kun dalam mode falas, mungkin daerah yang keberatan. Wah, saya nggak punya dana dalam bentuk falas. Ngapain seperti ini? Nah, yang dilakukan adalah setidaknya pertama tentukan level di mana akun yang akan di merge antara semua laporan yang dibuat di Indonesia. Lalu yang kedua, carikan mapping. Jadi carikan mapping pusat seperti apa, daerah seperti apa, agreement-nya apa. Ya. Jadi pusat seperti apa, daerah apa, lalu agreement-nya seperti apa. Bisa jadi agreement-nya adalah dia ngikutin pusat, atau ada sesuatu yang ditambahkan. Mungkin semuanya pusat punya A, B, lalu dia punya C. Berarti di sini bukan AB saja, tapi ada ABC semuanya. Di mana C-nya punya sini. Nah, itu teknik-teknik yang dilakukan. Teknik-teknik yang dilakukan termasuk kalau seandainya ada D yang ternyata D itu sama dengan B, itu yang yang menggunakan kesesuaian uraian, tidak sesuaian data. Dan sampai dengan saat ini kalau tidak salah teman-teman DJPK itu sudah berhasil mengkonsolidasikan untuk daerah saja ya, bukan daerah dan pusat, itu sekitar 200-an 200 sampai 300 Pemda dari 500 Pemda yang ada di Indonesia. Belum lagi ketika kita bicara desa. Desa punya sistemnya sendiri-sendiri. Nanti kita punya kendala di sini. Nah, kembali. Kalau akun, kembali ke sini. Akun itu adalah seperti ini uraiannya. Pusat.
Oke, contoh. Belanja perdalan dinas. Akun di pusat itu seperti ini. Dan mungkin ini adalah jenis belanja semua kan ya. Jenis belanja. Nah, sedangkan target kita sebenarnya, sorry bolak-balik, target kita, targetnya Bu Meling maksudnya. Jadi target kita itu adalah bagaimana tidak hanya akun, tapi semua. Karena di sini gini, sebagai contoh gini, kita memberi beasiswa. Itu bisa jadi akunnya akun beasiswa, ya. Tapi diberi kepada siapa, untuk program apa? Beasiswa untuk petani, mungkin itu nanti program pertanian. Beasiswa untuk sekolah-sekolah, mungkin program yang dilakukan oleh Dikdasmen. Nah, ini saja minta ampun gitu kan, apalagi yang lain nih, tempat-tempat yang lain di sini. Nah, ini luar biasa ini. Sehingga kita bisa memproduksi semuanya gini. Berapa sih biaya pemerintah yang dialokasikan untuk sekolah? Jadi kita tidak mengagregasi akun, tapi mengagregasi komponen yang lain yang ada di sini. Sehingga semuanya bangun jembatan semuanya. Ada di sini program atau output membangun, melaksanakan siapa? Pusat dan daerah. Berapa total yang dilakukan pusat dan berapa yang dilakukan daerah. Lalu di antara yang dilakukan dari total itu, berapa proporsinya pusat, berapa proporsinya daerah. Jadi dengan demikian, nanti laporan keuangannya itu, jadi manfaatnya seperti itu. Maunya seperti itu. Walaupun nafasnya harus panjang. Nggak bisa sekarang dibikin, besok jadi. Itu ya. Jadi kesulitan dan seterusnya ada. Lalu target yang jadi itu yang target konsolidasi sebenarnya semuanya, namun dia untuk saat ini mungkin masih di level akun. Nah, selanjutnya masalah konsolidasinya manual atau otomatis. Jadi sampai dengan saat ini sebenarnya teman-teman DJBK sudah bikin sistem dan rata-rata semuanya sudah by system. Ya. Jadi ngirim laporan nggak pakai kertas, saya ngirim datanya. Bahkan untuk data yang lebih detail dari hanya data laporan keuangan daerah, itu sudah yang tadi saya bilang tadi ada sekitar 200-an daerah yang sudah terkoneksi dengan SIKD. Kembali, bahasan kita kan ada dua, LKPP dan LKPD. Ini SIKD ini fokus ke LKPD saja. Jadi di sini nih ada kekecilan nggak nih? Ini cara anunya ya, cara zoomnya ya. Di sebelah sini keluar ya. Kayaknya di itu ada menu zoomnya juga. Oh nggak bisa juga, nggak bisa. Jadi di sini ada kecil nih, di sini ada APBD, DTR, LKPD, kas dan seterusnya. Jadi laporan dari ini dia bisa mengagregasi laporan keuangan daerah disesuaikan dengan standar akun yang sudah ditetapkan. Jadi bisa tinggal bagaimana nanti LKPP dengan LKPD-nya disatukan menjadi laporan keuangan pemerintah di
level nasional. Itu mungkin respon saya. Siapa tahu masih ada yang ingin bertanya. Nah, IRECON yang disampaikan di terakhir itu oleh kelompok 10 itu adalah sistem rekonsiliasi yang didapat atau yang untuk menghandle data LKPP saja, tidak LKPD. Itu ya. Masih ada yang kurang nggak tadi pertanyaannya? Jawabannya. Ada pertanyaan yang kelewat? Udah nggak ada, Pak. Jadi kita break dulu 2 menit. Namanya materi utama ya. Kasih semuanya. Kasih kelompok 10. Close untuk teman-teman kelompok 10. Kita ketemu 15.30 ya. Oke. Yes. Ya, ini modul terakhir bagi kita di pertemuan 13. Jadi terkait dengan pada intinya sih sebenarnya gini, modul ini adalah kalau modul-modul sebelumnya itu kita belajar terkait dengan bagaimana transaksi diproses, modul ini adalah bagaimana semua transaksi yang sudah masuk itu menjadi laporan keuangan. Jadi kalau kita bayangkan proses manual, proses yang sangat manual ya. Jadi ketika kita bilang modul komitmen, itu adalah pekerjaan pengadaan, lalu terima barang, pengadaan, penetapan pemenang, lalu pemenang itu melakukan pembangunan atau pengadaan barang, kita terima barangnya, lalu kita masukkan gudang, kemudian sudah masuk utang bagi kita untuk membayar dia atas barang yang kita terima. Jadi itu adalah proses dari situ di capture oleh modul-modul yang sebelumnya, modul komitmen, modul modul bendahara, modul pembayaran dan seterusnya. Nah, untuk modul ini sendiri adalah modul, jadi ibaratnya kalau itu sudah menerima barang dan seterusnya, ada bagian di tempat kita, bagian akuntansi itu membuat laporan keuangannya dari transaksi-transaksi yang sudah ada. Jadi bekerjanya sistem itu seperti itu. Nah, ketika ini hanya membukukan dari transaksi, jadi transaksinya sudah di-handle oleh modul-modul sebelumnya. Sehingga mungkin proses yang ada di dalam transaksi ini tidak sekompleks dengan transaksi sebelumnya. Oke,
ini poin-poin yang akan dibahas. Lalu dasar hukumnya mungkin sama saja, tapi kita berbicara terkait dengan modul penganggaran. Makanya biasanya di textbook manapun terkait dengan sistem informasi akuntansi, kita itu selalu diajari terkait dengan membentuk COA. Karena bagaimana transaksi itu akan dibukukan itu bergantung pada COA-nya. Ya. Kalau di kita makna itu ada di BAS, bagian akun standar. Bagaimana transaksi-transaksi yang ada, sebentar ada gangguan. Terkait dengan siklus sendiri, laporan keuangan itu siklusnya setelah semua transaksi berjalan. Walaupun di antaranya kita bisa sistem itu bisa memproduksi report sendiri. Kalau dulu malah benar-benar laporan itu baru dibuat ketika tahun anggaran berakhir. Tapi sekarang kapanpun kita dibutuhkan sebenarnya kita bisa membuat laporan. Nah, apa sih laporan yang dihasilkan? Ini laporan yang dihasilkan itu sebelah kanan, ada LRA, neraca, dan seterusnya. Dihasilkan dari, nah sekarang kita sistem apa saja yang menghasilkan laporan itu. Di sini ada sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri dari SAI dengan SA BUN. Jadi ketika kita bicara SAI, inilah sebenarnya dana-dana yang dikelola oleh kementerian dan lembaga secara umum. Jadi Kemenq juga mengelola SAI, kementerian lain juga mengelola SAI. Sedangkan untuk BUN ini hanya untuk Kementerian Keuangan, dan perlu kalian ketahui bahwa proporsi dana antara SAI dan BUN itu kurang lebih sepertiganya itu ada di SAI dan 2/3 itu ada di BUN. Oke. Ini karakteristik SAPP. Di sini ada basis akuntansinya akrual, walaupun basis kas masih digunakan untuk penganggaran dan seterusnya dalam bentuk realisasi anggaran. Lalu sistem pembukuan berpasangan, double entry, walaupun ada sebagian yang masih single entry. Ya, ada beberapa transaksi, ada di belakang. Pelaksanaan anggaran dilakukan secara desentralisasi. Tadi ada unit akuntansi dan sama unit pelaporan. Dan setiap satker bikin pelaporan untuk satkernya sendiri. Satker di atasnya atau unit di atasnya itu mengkonsolidasikan laporan keuangan satker-satker di bawahnya. Nah, yang disampaikan tadi oleh pemaparan dari kelompok 10 adalah ketika dia satker itu membuat laporan keuangan. Lalu laporan keuangan dari satker-satker membuat menjadi laporan keuangan tingkat unit. Lalu laporan keuangan dari semua unit itu menjadi laporan keuangan tingkat kementerian. Dan laporan dari semua kementerian itu menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Ya. Pemerintah pusat. Itu ya kurang lebih ininya. Lalu kita punya standarisasi akun dengan bagian akun standar, lalu standarisasi akuntansi pemerintahannya.
Ini kurang lebih transaksi yang berjalan di SAI dan SABUN. Jadi kurang lebih ya, pokoknya intinya yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu ada di SAI, yang dilakukan hanya oleh Menteri Keuangan itu ada di BUN. Kenapa saya bilang 1/3 dan 2/3? Berarti 1/2 ya, 1/2. Transaksi yang ada di BUN itu termasuk transaksi-transaksi non anggaran yang memang kita nggak usah bahas lagi dengan DPR dan seterusnya, karena ada bagian yang nggak perlu bahas dengan DPR. Itu contoh adalah bayar utang, lalu memberikan hibah, memberikan mungkin ada hal-hal yang secara sebenarnya udah otonomus itu harus dibayar. Itu porsinya memang besar. Oke, jadi ini ini gambaran yang sama terkait dengan sabun tadi. Lalu kita punya sistem semuanya. Nah, ketika bagaimana proses penyusunan laporan keuangan, dimulai dari dokumen sumber. Nah, cuman dokumen sumber dan proses pencatatan transaksinya itu sudah dilakukan oleh modul-modul yang lain. Jadi minim manual sudah hampir semua sudah pakai sistem. Oke. Sehingga ketika kita berbicara modul laporan keuangan itu, dia sebenarnya tinggal melakukan posting, lalu melihat laporan keuangan yang diproduksi. Nah, jika masih ada perubahan atau masih ada kurang tepat, itu dia lakukan yang namanya koreksi. Jadi ini kurang lebih sehingga dia menghasilkan LLA, LO, LPE, neraca dan seterusnya itu sudah by system semuanya. Dan secara jurnal ini membagi dua, ada terkait dengan buku besar keluar dan buku besar kas. Yang membedakan adalah jenis atau basis transaksinya. Kalau basis transaksinya adalah keluar masuknya uang, itu masuk di kas. Kalau basis transaksinya adalah tidak hanya uang, itu ada di keluar. Oke, ini data ini hanya ngulang aja. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke, ruang lingkup yang ada di modul Sakti modul akuntansi dan pelaporan, kurang lebih ada migrasi saldo, melakukan jumlah transaksi, validasi posting, monitoring, tutup buku, pencetakan laporan, dan pencatatan. Jadi ketika suatu satker, satu unit itu masih baru, dia harus lakukan migrasi data saldo. Atau dia satker lama, tapi dia harus memigrasikan saldo akhir tahun lalu menjadi saldo awal di tahun ini. Oke, outputnya itu ada banyak. Laporan buku besar sampai dengan terakhir, laporan ketersediaan dana. Nah, ini kembali penggunanya pun levelnya operator semua. Karena pada dasarnya mereka itu memproses transaksi yang sudah membuat pelaporan dari transaksi yang sudah dilakukan di modul lain. Mungkin di modul lain itu sudah ribet banget sehingga validitasnya nggak dilakukan lagi. Nanti baru nyampe di sini ada tinggal melakukan summary. Ibaratnya
kita sudah punya data terkait dengan transaksi semuanya. Kita diminta mengklasifikasikan menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Itulah proses di sini. Nah, ketika kita bicara konsolidator di sini, ini bukan konsolidasi yang kita bahas di sesi pertama. Ini adalah konsolidasi antar satker di bawahnya. Semuanya contoh gini. Kantor pusat pajak dia mengkonsolidasi kantor-kantor di bawah atau satker-satker di bawah pajak, KPP, Kanwil, dan seterusnya. Nah, untuk kantor-kantor nanti ada level KL, itu nanti konsolidatornya adalah bagian biro keuangan. Oke, ini fitur-fiturnya kembali sama dengan tadi, sesuai dengan ruang lingkup. Oke, apa yang membedakan antara buku besar kas dan buku besar akrual? Selain laporan yang dihasilkan, juga basis transaksinya, basis transaksi dan jenis transaksinya. Oke. Ini yang menggambarkan bagaimana keterhubungan modul GL dengan modul lainnya. Ini adalah proses penyusunan laporan keuangan di Sakti. Jadi kembali saya tekankan bahwa yang membuat laporan, ini pertanyaannya siapa tadi ya? Ada pertanyaan terkait dengan tadi saya lupa pertanyaannya. Oke. Pada intinya pengisian saldo awal, lalu jurnal di tahun berjalan, lalu lakukan validasi tutup periode sama membuat laporan yang memang dipersyaratkan dalam SAP. Nah, ketika tutup periode ada dua jenis tutup periode sementara dengan tutup periode permanen. Nah, ketika tutup periode sementara, koreksi-koreksi masih bisa dilakukan kalau memang masih ada ketidaksesuaian. Sedangkan ketika tutup periode secara permanen, dia tidak bisa melakukan transaksi kembali atau koreksi kembali. Dan laporan ini yang menjadi laporan pertanggal tutup periode tadi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kembali ini hanya mengulang saja terkait dengan dua konsep buku besar, ledger. Ada buku besar dengan accrual basis, ada yang cash basis. Jadi accrual itu digunakan untuk transaksi yang berbasis accrual, untuk cash yang berbasis kas. Itu sangat jelas. Yang kedua, jurnal dilakukan pada titik pembukuan akrual. Titik pembukuan akrual itu tidak pada saat uang diterima, tapi pada saat komplain sudah diakui. Sebagai contoh, ketika kita mengadakan barang, ada pengadaan, kita bisa akui itu sudah sebagai utang atau belum sebagai utang sampai dengan barang diterima. Jadi itu. Sedangkan kalau untuk cash ledger, dia baru tidak ada pengakuan belanja baru
diakui ketika uang benar-benar masuk dari keluar dari kas negara. Itu poin 2. Poin 3, transaksinya digunakan untuk membuat neraca, LO dan LPE, sedangkan yang basis kas digunakan untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran. Yang keempat, menggunakan pendekatan ditagihkan kepada entitas lain, sedangkan di buku besar kas itu ditagihkan dan diterima dari entitas lain, terutama untuk pembayaran penerimaan bunga. Jadi pada intinya sama, ya, pada intinya sama, karena kedua-duanya terkait dengan pembayaran bentuk atau transfer dari aset itu. Oke, jurnal yang di atas itu secara umum jurnal yang ada di dalam sistem itu berpasangan atau double entry. Sedangkan untuk 3 jurnal yang di bawah ini bersifat single entry. Jadi contohnya adalah ketika kita mau mencatat berapa jumlah dana yang digunakan oleh atau yang tertera dalam DIPA, itu menggunakan jurnal single entry. Dia nggak, karena pada intinya dia nggak ada transaksi sebenarnya. Dia nggak ada transaksi. Jadi hanya membukukan bahwa target penerimaan tahun ini sekian, target pengeluaran atau pagunya adalah sekian. Oke. Oke. Jadi ini contoh dari single entry ketika DIPA keluar, itu sebenarnya tidak ada transaksi yang mempengaruhi di 2 tempat. Dia hanya melakukan pencatatan bahwa ada pagu sekian yang bisa digunakan selama setahun. Lalu ketika modul bendahara, ketika melakukan pembayaran dan seterusnya, itu ada 2 jurnal di situ. Ada 2 transaksi yang mempengaruhi 2 buku besar akrual dan buku besar kas. Buku besar akrual ketika kita membukukan jumlah yang harus dibayar. Buku besar kas ketika kita membukukan jumlah yang akan dibayar dari tagihan itu. Ini contoh jurnalnya. Jadi yang ada kas ini kan, sama ditagihkan dengan entitas lain. Ini sebenarnya hal yang sama berkaitan dengan pengeluaran kas, cuman yang bayar bukan satker itu. Biasanya yang bayar dari entitas lain, dalam hal ini KPPN. Oke. Lalu jurnal modul komitmen. Modul komitmen itu pada awal-awal dia mencatat berapa tagihan atau berapa pengadaan yang akan dilakukan. Ini contoh jurnalnya. Jadi ketika kita menerima barang, itu akan dicatat aset yang belum ada pengakuan ada aset masuk dan ada utang yang belum dibayar. Baru ketika dia dilakukan pembayaran uang muka, akan ada transaksi mengurangi
Belum ya. Jadi sorry kan belum ada pembayaran kan ya? Belum ada pembayaran. Ini pengakuan utang atau pengakuan utang atau pengakuan tergantung dari ininya. Pengakuan utang atau penambahan aset yang dibayarkan dengan utang, ya. Pengakuan aset yang belum dibayar atau pengakuan dari aset yang didapatkan dari pihak lain. Oke. Ketika dilakukan pembayaran atas transaksi yang sudah dilakukan di modul komitmen, dia sebenarnya menjual balik dari proses-proses yang sebelumnya. Oke. Sama untuk modul persediaan, pada intinya adalah pertama dia tidak ada kaitan dengan uang, tapi dia ada pengakuan dari beban ketika diakui, ketika digunakan persediaannya, atau ketika dia menerima persediaan di hasil dari hasil dari pengadaan di proses sebelumnya. Sama juga dengan aset. Dan untuk modul piutang, karena piutang sendiri, pengakuan piutang itu terkait dengan transaksi akrual, dia hanya mempengaruhi transaksi atau jurnal-jurnal yang terkait dengan buku besar akrual. Oke. Nah, yang terakhir, ini harus yang terakhir untuk modul JLP atau General Ledger. Oke, ini harus begini. Jadi dari semua transaksi yang ada, ini sebagai ilustrasi, ketika tadi kita lakukan pembelian persediaan tapi belum dibayar, ini sebenarnya ketika komitmen, ketika barang itu sudah dimasukkan sudah kita catat, lalu ada proses dia pendetilan dari aset tadi, melakukan registrasi dari aset tadi, sehingga nanti akan muncul dalam neraca sebagai aset. Ya. Lalu ketika ketika dilakukan pengajuan pembayaran, ya, sudah mulai ada pengakuan beban dan mengurangi utang, walaupun sebenarnya utang itu belum masih dalam proses pembayaran. Jadi kita PPK sudah setuju untuk membayar, tapi dia masih in transit, ya, di belanja yang harus dibayarkan. Sehingga nanti ketika sudah dibayar, utangnya pergi, utangnya hilang, lalu belanja barang yang sudah dibayarkan itu hilang, tinggal ada transfer of cash. Cashnya sudah berkeluar. Jadi ditagih ke entitas lain ini sebenarnya kalau transaksi normal itu cash. Tapi karena mana ya penjelasannya? Jadi kalau kita lihat di modul pembayaran itu kan, kalau LS kalau LS itu kan yang bayar itu sebenarnya adalah KPPN.
Satker itu menagihkan atas tagihannya dari penyedia. Ya. Dia memproses, oh saya setuju kalau ini dibayar. Sehingga pembayaran itu dimintakan SPP-nya, SPP, SPM itu dimintakan ke KPPN, dan ketika KPPN menyetorkan duitnya atau mengeluarkan duitnya dari kas negara, dia menambah belanja satker tersebut, tapi satker yang bersangkutan tidak mengeluarkan kas dari situ, sehingga bahasanya ditagihkan ke entitas lain. Ini sudut pandang satkernya. Sehingga secara umum sebenarnya transaksi itu atau dari jurnal ini yang ada di dalam sistem itu nanti aset bertambah, lalu kas berkurang, atau saldonya pagu dia sudah berkurang. Gitu. Ya. Operator dalam modul ini melakukan validasi atas semua jurnal yang ada dalam transaksi selama satu periode. Lalu kemudian setelah dia lakukan posting. Hasil dari validasi ini nanti akan menjadi neraca saldo yang ketika dilanjutkan akan menjadi laporan keuangan. Nah, ketika ini kan kita berbicara proses bagaimana laporan keuangan itu sampai jadi laporan keuangan dari jurnal. Nah, ketika kita melakukan validasi dan posting, ya, selama dia tidak ditutup buku, dia masih bisa cek dan lakukan perubahan. Nah, fungsi dari tutup buku ini adalah kita memastikan bahwa data tidak berubah ketika dilakukan pencetakan laporan keuangan. Lalu yang kedua, laporan keuangan itu sebenarnya tidak akan tercetak kalau nggak ditutup buku. Jadi kalau semuanya gini, sudah transaksi berjalan, kita mau lihat laporannya seperti apa. Kita lakukan tutup buku sementara. Cocok nggak ini? Kalau sudah cocok, kita tutup buku secara permanen. Kalau belum cocok, kita lakukan perubahan-perubahan lagi, mungkin ada koreksi dan seterusnya. Itu ya. Oke. Jadi, ya mungkin dari neraca percobaan atau ini, dia akan dapatkan laporan-laporan, tapi selama dia masih ditutup buku sementara, masih bisa ada proses koreksi yang dilakukan. Oke. Ini pelaporan lainnya yang dihasilkan dari sistem, yaitu laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, laporan kinerja satker, laporan ketersediaan dana, pada intinya itu membandingkan antara pagu dan realisasi, lalu laporan transaksi falas, jika satker itu punya transaksi dalam bentuk falas. Oke. Ketika dibilang, tadi udah dijelaskan terkait dengan aplikasi Recon, e-Recon, saya langsung ke sini aja. Jadi sebelum adanya e-Recon, data itu harus ditransfer. Ya, sebelah kiri ini adalah arus barang, arus data barang. Sebelah kanan ini adalah arus data transaksi keuangan. Ya. Nah, dulunya satker terkecil itu harus menyetorkan ke KPPN, Kanwil, KPPN dan atasnya, ya. Atau secara horizontal maupun vertikal.
Sehingga dalam satu pengiriman dia bisa mengirim berkali-kali. Dengan adanya e-recon, dia ngirim sekali saja di satu tempat, nanti yang lain akan ambil dari sistem itu. Itu poinnya. Kita stop ya. Jika ada pertanyaan silakan di ini, kita stop dulu mungkin selama 2 menit. Iya, masih ada beberapa lagi. Tapi pada intinya tadi e-recon kan sudah dijelasin sama teman-teman di ya. Jadi dulu saya cerita kenapa ada recon ya. Sebelumnya kita tahu bahwa laporan keuangan atau transaksi yang dilakukan oleh Satker itu akan membuat akan diagregatkan untuk laporan di level pusat. Nah, teknologi pada saat itu tidak memungkinkan mungkin ya. Jaringannya lemot, datanya besar, lalu mungkin sistemnya pun tidak terintegrasi, sehingga kita memang butuh rekonsiliasi setiap bulan kalau nggak salah. Nah, dengan adanya Sakti, hal ini sekarang adanya rekon, adanya e-rekon ini mempermudah mempermudah transfer data, atau setidaknya bagaimana data yang paling bawah itu yang paling terbawah itu bisa mengirimkan datanya. Tapi ke depan dengan adanya Sakti, ini sesuatu yang lagi dibicarakan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita nggak perlu recon lagi, karena yang dilakukan oleh semua Satker itu sebenarnya di satu tempat. Jadi yang dilakukan oleh semua Satker itu datanya sudah ada di situ dari awal. Jadi kalau logika recon kan data ini, bagaimana data yang dari unit terbawah ini bisa disampaikan sampai dengan di atasnya gitu. Di level KL-nya, atau setidaknya level ini salah satu ini. Tapi karena dari awal WAKPA ini setiap KPA itu bekerja di satu sistem dan semuanya bisa akses dari awal, ngapain lagi kita lakukan pengiriman data? Karena datanya pun nggak perlu dikirim, dia sudah sampai situ. Itu sesuatu yang mungkin saat ini belum terjadi. Mungkin ketika Sakti sudah full modul, itu baru akan bisa dilakukan. Saat ini sudah dilakukan perkembangan di mana tidak perlu lekon kanwil, tidak perlu lekon satu tempat, hanya satu kali rekon dia bisa melakukan rekon lagi. Mungkin ke depan rekonnya nggak ada, karena dari awal dia validitasnya atau datanya itu sudah ada di dalam sistem. Oke, ini proses rekon online yang masih berjalan, jadi masih ada data yang diserahkan karena nggak semuanya Satker sekarang dalam kondisi melakukan penyerahan menggunakan sistem Sakti. Tapi ke depan
jika full modul diterapkan, tidak ada satker yang melakukan penyerahan secara terpisah. Oke. Ini metode laporannya dari data yang ada. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan hasil konsolidasian tadi. Jadi kalau saya nggak tahu di Akom kayaknya harusnya sudah diajarkan. Jadi tingkat satker, tingkat unit eselon 1, tingkat wilayah, bahkan tingkat kementerian lembaganya itu biasanya dilakukan oleh sistem yang berbeda-beda. Tapi ke depan dengan adanya Sakti atau bahkan sekarang, ketika Sakti sudah digunakan, pada saat data itu sudah ditutup, semua kewenangan di atasnya bisa langsung memproduksi laporan keuangan. Ini sama. Ini kurang lebih prosesnya. Oh iya. Laporan keuangan tingkat pusat itu LKPP itu terdiri dari LKKL dan LKBUN ya. Ini penekanan lagi. Lalu ini mungkin hal-hal yang perlu dikendalikan dalam transaksinya. Saya pikir itu dulu untuk hari ini. Saya tadi berencana selesai jam 4. Kita langsung kuis saja ya. Ya, Pak, boleh. Oke. Boleh, Pak. Nggak ada pertanyaan kan? Udah Pak. tadi di awal, Pak. Ya, Ya. Pak. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Nanti minggu depan mungkin saya pilih aja maksimal 3 untuk memaparkan hasil ininya, hasil kerja kelompoknya. Yang pede aja siapa itu. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.